Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan perempat final Piala FA musim ini antara Manchester United versus Liverpool yang berakhir untuk kemenangan Manchester United melalui babak perpanjangan waktu dengan skor 4-3. Dengan hasil akhir ini, berarti Manchester United lolos ke babak semifinal dari Piala FA musim ini dan akan berhadapan dengan Coventry. Sedangkan di semifinal lainnya, Manchester City akan berhadapan dengan Chelsea. Jadi, kemungkinan nanti bisa terjadi All Manchester Final. Ya, jika Manchester City dan Manchester United bisa lolos ke babak Grand Final. Saya ada membuat konten preview untuk pertandingan ini kan teman-teman, tapi sangat disayangkan tidak banyak dari teman-teman yang menonton konten preview tersebut. Karena di konten preview tersebut, saya jelaskan bahwa kemungkinan Manchester United bisa meraih kemenangan jika Erik ten Hag memakai strategi menyerang. Dan ternyata itulah yang dia lakukan. Seandainya Manchester United di pertandingan semalam memilih untuk bermain dengan mid press atau low block dan juga hanya bermain counter attack, maka sudah dipastikan Manchester United akan tersingkir dari Piala FA musim ini. Jadi sangat disayangkan teman-teman ya tidak banyak yang menonton dan mendengarkan analisa saya di konten preview dari pertandingan ini. Padahal saya riset cukup dalam loh untuk memberikan analisa saya. Ini yang saya bingung kadang-kadang. Karena sering banget ada permintaan dari teman-teman agar saya membuat konten preview untuk pertandingan besar. Ya, sambil memberikan prediksinya. Tapi yang nonton tuh sedikit banget. Nah, saya bingung. Padahal tuh saya memberikan analisa dan juga kemudian prediksi ya secara fair. Dan saya yakin banyak di antara teman-teman yang tidak menyangka bahwa Manchester United akan bisa menang lawan Liverpool. Tapi dari awal saya sudah feeling, inilah momennya bagi MU untuk menang dan melangkah ke babak semifinal. Apalagi musim lalu juga MU kan lolos ke final dari Piala FA. Ya kan, karena ya Erik ten Hag nih kalau di turnamen nih ya, dia lebih berani gitu memakai strategi menyerang. Nah bingung juga saya dengan pelatih ini. Coba MU bermain seperti ini mulai dari awal musim. Ya walaupun memang banyak pemain mereka yang cedera. Tapi kan kondisinya gak beda jauh juga di pertandingan semalam. Tapi kan kita lihat para pemain Liverpool kocar kacir. Walaupun Liverpool tidak bermain jelek, sama sekali tidak bermain jelek. Liverpool bermain bagus, tapi Manchester United bermain jauh lebih bagus. Dan Liverpool sebetulnya punya banyak peluang emas juga. Tapi para pemain Manchester United juga bisa menciptakan banyak peluang emas. Cuma bedanya antara MU dengan Liverpool di pertandingan semalam adalah dari segi staying power mereka, karena tampak jelas para pemain MU bisa bertahan ya bermain dengan high tempo sampai babak extra time. Nah ini beda dengan para pemain Liverpool, walaupun Jurgen Klopp melakukan banyak sekali pergantian pemain, betul kan? Sampai dia harus menarik keluar banyak pemain-pemain inti dari Liverpool. Kalau nggak salah, Salah juga ditarik keluar kan tuh. Salah juga ditarik keluar, kenapa? Karena harus menjaga kondisi. Salah juga yang baru saja kembali dari cedera. Ya, jadi memang harus banyak pergantian pemain yang dia lakukan untuk bisa menjaga kebugaran dari para pemain Liverpool, karena Liverpool masih harus bersaing di English Premier League, kemudian mereka juga masih punya peluang di Europa League. Sebelumnya kan mereka telah menjadi juara dari Piala Liga Inggris. Jadi Liverpool masih punya peluang untuk menang 3 gelar alias treble. Ya, tapi Manchester United ini kan adalah kemenangan yang spesial karena mereka tidak diunggulkan sama sekali. Bahkan ketika di konten preview kemarin saya menjagokan Manchester United, banyak sekali yang berkomentar bahwa sudah pasti yang akan menang itu Liverpool. Ternyata lihat, ya kan, inilah yang namanya Piala FA. Sering ada kejutan. Dan para pemain MU jelas terlihat bermain dengan hati. Fighting spirit mereka luar biasa, teman-teman. Ini MU yang berbeda, yang belum pernah saya lihat permainannya seperti ini di musim ini. Musim lalu ada permainan-permainan seperti ini dari MU. Musim ini baru pertama kalinya nih tuh, saya sampai merinding nih. Jujur saya gak bohong, sampai merinding loh saya. Gila loh. Garnacho, Rashford, Bruno, McTominay gak ada capeknya. Ya memang sih MU kan ya kita tahu ya hanya bermain di Piala FA dan juga di Liga Inggris ya sekarang ini ya. Tapi kan gak gampang juga lawan Liverpool yang lagi on fire. Ya gak, apalagi Liverpool tuh sudah unggul tapi gak kena mental para pemain MU. Justru para pemain Liverpool yang kena mental ketika MU menyamakan kedudukan menjadi 3-3 di babak extra time. Saya yakin itu para pemain Liverpool tidak pernah menyangka bahwa MU akan bisa comeback juga di babak extra time. Dan di luar dugaan, Anthony, duta gocek, bisa mencetak gol dengan cara memutar badan. Aduh, cantik banget gol dari Anthony.
Gila, ini golnya sih luar biasa loh. Ini yang menjadi turning point, titik balik di pertandingan semalam teman-teman. Dan memang saya melihat bahwa Liverpool punya kekuatan di lini tengah. Ya, tapi saya melihat bahwa lini tengah dari MU juga di pertandingan semalam nggak buruk juga walaupun tanpa Casemiro. McTominay ini pemain kunci, saya sudah jelaskan. Ya kan di konten preview ini pemain kunci juga bagi Manchester United. Dan ternyata ketika Erik ten Hag itu memainkan Harry Maguire, menarik keluar Rafael Varane, kemudian memainkan Eriksen, kita lihat ada kestabilan dalam flow of the game dari Manchester United. Dari Liverpool, they are a good team. They can attack, tapi seperti yang pernah saya jelaskan juga dan juga saya jelaskan di konten preview bahwa mereka punya masalah di lini pertahanan. Karena Kelleher ini dalam beberapa pertandingan terakhir itu melakukan banyak sekali saves. Jadi they have a problem in defense gitu loh. Virgil van Dijk tampak menggendong tim ini, tapi gak cukup juga ketika berhadapan dengan pemain-pemain yang punya speed. Seperti Rashford dan Garnacho yang menurut saya on fire di pertandingan semalam. Rashford bisa mencetak gol, Garnacho terlibat dalam 2 gol dari Manchester United. Jadi dari jalannya pertandingan MU langsung gaspol. Menit keempat tuh Bruno seharusnya sudah mencetak gol ya kan, di save oleh Kelleher. Jadi memang ketika saya nonton pertandingan ini yang saya suka bahwa 2 tim ini bermain menyerang. Jadi saling jual beli serangan itu yang membuat kita menikmati jalannya pertandingan. Iya kan? Ini seperti pertandingan final loh. Gila loh, berani bermain terbuka loh. Kan jarang MU bermain terbuka. Dari menit-menit awal sudah bermain terbuka. Walaupun resikonya seperti yang juga saya jelaskan sebelumnya. Bahwa kemungkinan akan kena counter dari para pemain Liverpool. Tapi selama Onana ini ya nggak sering melongo. Ya kan ini kan kiper ini kan aneh juga kan. Kadang-kadang on fire, kadang-kadang kacau juga. Nah aman-aman saja. Dan saya pikir nggak bisa menyalahkan Onana dari gol-golnya Liverpool ya, apalagi itu gol pertama dari McAllister, aduh cakep banget itu gol ya. Tapi kan MU yang lebih dulu mencetak gol kan, ketika Rashford memberikan umpan kunci kepada Garnacho shooting. Nah teman-teman lihat, McTominay ini memang sebetulnya cocok juga bermain sebagai striker ya. Kalau nggak salah dia ketika di akademi MU tuh posisinya striker ya, gila loh. Dia bisa berada at the right position untuk bisa menyantap bola pantul itu ya. Nah 1-0. Nah di sini saya melihat para pemain MU nggak seperti biasanya langsung bermain bertahan. Enggak, mereka masih menyerang. Biasanya kan MU kalau sudah unggul kan mainnya bertahan tuh. Ketika lawan City sudah unggul mainnya bertahan counter. Itu yang bahaya. Karena memberikan ruang dan waktu bagi para pemain Manchester City. Kenapa saya semangat? Saya harus semangat ketika saya membuat konten. Bukan berarti saya harus semangat ketika saya membahas Real Madrid dan juga Arsenal saja. Enggak, setiap match saya harus semangat. Padahal saya kurang tidur nih. Ya kan mata saya saja lagi infeksi kan. Nah, jadi saya harus semangat ya, karena ini passion saya menganalisa dan juga netral. Gak ada yang aneh-aneh gitu. Nah, jadi so coming back into this game. Nah, ini saya melihat ini gol yang penting, tapi ya bagusnya para pemain MU gak bertahan. Oke lah Liverpool can score a goal, it's a good goal. Dan sebelumnya juga Liverpool banyak mendapatkan peluang. Dan menurut saya seandainya para pemain Liverpool bisa melakukan finishing dengan baik, seharusnya mereka sudah menang di masa 90 menit. Tapi Onana juga, ya itu dia, lagi bagus performanya walaupun kemasukan total 3 gol. Dan ketika Liverpool menyamakan kedudukan, kemudian Salah mencetak gol, wah ini bisa terulang lagi nih, ya pembantaian. Di Old Trafford kan kira-kira seperti itu yang kalian pikirkan. Justru saya pikirannya berbeda. Saya memikir inilah saatnya para pemain MU harus keluar menyerang habis-habisan. Karena inilah momen mereka, inilah satu-satunya chance mereka untuk mendapatkan gelar musim ini. Walaupun lolos ke semifinal juga belum tentu mereka akan bisa lolos ke final kan. Lawannya juga Coventry gak bisa mereka anggap remeh. Bisa aja nanti ada kejutan ya. Cuman kan ini momen mereka. Dan saya lihat serangkaian pergantian pemain. Apalagi memainkan Diallo dan Anthony ini yang untuk menajamkan lini depan dari MU. Agar memainkan pemain-pemain yang skillful. Dan pemain-pemain yang akan cepat mengambil keputusan. Ini beda dengan para pemain Liverpool yang terlalu lama menguasai bola. Dan mereka juga membuang-buang peluang yang mereka dapat. Dan Rashford kita lihat adalah pemain yang sangat tajam di depan. Dan Anthony ketika sudah mencetak gol, ini gol yang cantik ya menurut saya. Dia sangat emosional dan seharusnya Rashford sudah memenangkan pertandingan ini bagi MU. Aneh banget dia miss. Ketika itu miss. Nah, saya feeling tadi awalnya, wah ini kayaknya MU lagi sial nih. Ini kalau extra time bahaya nih MU. Ternyata benar tuh extra time Elliot bisa mencetak gol. Golnya bagus juga. Walaupun tampaknya terkena pemain dari MU ya. Tapi Maguire juga hampir mencetak gol ya. Gila juga nih Maguire mainnya jadi kesetanan juga nih ya. Dan akhirnya kita tahulah MU bisa menyamakan kedudukan. Bagaimana caranya? Ya, MU ini bisa menang di pertandingan ini.
Karena selain juga mereka bermain menyerang, tapi mereka juga pressingnya intens. Nah, itulah yang membuat para pemain Liverpool kesulitan untuk bisa mengalirkan bola, terutama di babak kedua sampai ke babak perpanjangan waktu. Ya, karena buktinya itu gol dari Rashford yang dia cetak untuk menyamakan kedudukan, ya kan, itu kan ketika di press tuh Tsimikas terlalu lama menguasai bola. Kemudian kalau nggak salah McTominay yang memberikan umpan kepada Rashford dan dia bisa finishing. Dan gol keempat dari MU juga sama. Ketika Elliot nih, ya kan, coba untuk mengontrol bola, bisa dipres oleh Diallo dan Garnacho dapat bola, Garnacho bisa memberikan assist dan Diallo memang pemain yang punya speed ya. Pemain ini kita tahu jarang bermain, dia bisa melakukan finishing yang sempurna. Tenang aja, ini meja kuat kok, gak bakal hancur. Gak bakal pecah. Jadi menurut saya inilah MU, ya kan, menyala abangku. Ini Manchester United yang sebenarnya. Kenapa gak main seperti ini dari awal musim? Kenapa Ten Hag? Ini Ten Hag yang harus jawab, bukan saya. Mungkin alasannya karena banyak pemain cedera, ya gak bisa dijadikan alasan. Karena Liverpool mainnya seperti ini, walaupun mereka tidak full team. So this is a very good win. Bagaimana caranya Manchester United bisa win? Karena mereka press and attack. Press and attack. Walaupun resikonya besar karena lini pertahanan mereka juga berkali-kali ditembus. Tapi as long as Onana is good, there should be no problem. Ya, dan saya pikir Liverpool juga mainnya bagus, tapi ini bukan hari mereka, ini harinya Manchester United. Dan MU lolos ke babak semifinal, kita tunggu nanti. Apakah MU akan bisa lolos ke final? Dan tentunya kita juga tunggu apakah Manchester City bisa kembali lolos ke final, walaupun feeling saya Chelsea bisa saja nanti membuat kejutan. No hate, no politics, tunggu. Jika kalian belum subscribe, ya silakan kalian bisa subscribe. Dan saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, karena hingga hari ini jumlah subscribers, ya total subscribers sudah melewati 841.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten dan seperti biasa. Saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat, dan tentunya fair alias netral. Maka itu seperti yang selalu saya ingatkan dan katakan kepada teman-teman bahwa Triple B bukan saja singkatan dari bola Bung Binder, tapi juga artinya Binder bukan bazar. Menyala abangku. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.